Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Faizatul Aini dari kelas 2 BMP dengan NIM 2242620001, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, regresi, dan korelasi. Yang pertama, kita bisa menyiapkan aplikasi SPSS, dan yang kedua, kita bisa menyiapkan Excel yang berisi nilai X dan Y. Nilai X yaitu frekuensi membolos ataupun alfa, dan Y nilai UAS. Yang ketiga, kita bisa menyiapkan notes yang berisi tentang uji normalitas. Uji normalitas sendiri yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan sendiri yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Di sini saya sudah menyiapkan 10 sampel data yaitu X dan Y yang merupakan X frekuensi membolos dan Y nilai UAS. Oke, kita langsung aja beralih ke aplikasi SPSS, langsung ke variable view. Lalu kita bisa menuliskan nilai X dan nilai Y pada tabel names. Lalu pada bagian desimal kita akan mengisinya dengan nilai 0. Pada bagian label, kita isi nilai X dan Y yang ada pada Excel. Lalu kita copy aja supaya cepat. Sudah, kita akan pindah ke data view yang ada di samping tulisan variable view. Lalu kita copy yang ada di Excel ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel ini terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengetahui nilai residual, kita langsung ke analisis. Lalu pilih regression, lalu linear. Setelah muncul text box linear regression, pilih frekuensi membolos, lalu kita pindahkan ke dalam independent. Yang kedua, kita pilih nilai UAS, lalu kita pindahkan ke dalam dependence. Lalu yang selanjutnya kita klik save, lalu kita pilih unstandarized yang ada di dalam residuals. Kalau sudah, kita langsung continue, lalu klik OK. Jika muncul seperti ini, kita bisa minimize. Nah, kolom residual inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residual sudah kita dapatkan, selanjutnya kita akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze. Lalu kita bisa ke non-parametric test, lalu kita pilih legasi diagonal, dan kita bisa pilih yang one sample key S. Lalu kita bisa memilih yang unstandarized residual, lalu kita pindahkan ke dalam test variable list, lalu centang yang ada di dalam kolom tes distribusi yang normal, lalu klik OK. Nah, disinilah hasil yang kita gunakan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui nilai Kolmogorov-Smirnovnya? Kita bisa membuka catatan kita. Nah, perlu kita ingat kembali cara mengambil keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
Seperti punya saya yang ada pada tabel, nilai signifikansinya itu ada 200. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi yaitu normal. Nah, yang selanjutnya kita menentukan regresi ataupun regression. Bagaimana sih kita menentukan regresi? Di video pertama tadi kita udah menentukan regresi, jadi kita hanya menganalisis saja. Kita buka catatan kita terlebih dahulu. Nah, di catatan saya terdapat catatan hanya model summary dan ANOVA. Saya akan menganalisis tabel variabel entered. Variabel entered atau removed menunjukkan bahwa variabel frekuensi membolos alfa dimasukkan ke dalam model regresi untuk memprediksi nilai UAS ataupun ujian akhir semester. Metode yang digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam model adalah metode enter, yang berarti semua variabel yang diminta dimasukkan ke dalam model tanpa ada seleksi atau penghapusan variabel apapun. Jadi, model ini menggunakan variabel frekuensi membolos untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen yaitu nilai UAS. Yang kedua ada model summary dengan penjelasan yaitu sebentar, ini saya akan unblock dulu. Saya akan ngeblok yang bagian model summary. Berdasarkan catatan saya, bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan dapat disimbolkan dengan R, yaitu sebesar 0,941. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,885 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas frekuensi membolos ataupun alfa terhadap variabel terikat nilai UAS sebesar 88,5%. Selanjutnya yang ANOVA yaitu dapat dijelaskan dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 61,496 dengan tingkatan signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh frekuensi membolos ataupun alfa dengan disimbolkan X terhadap variabel nilai UAS dapat disimbolkan dengan Y. Yang selanjutnya ada koefisien. Berdasarkan tabel tersebut, konstanta memiliki nilai sebesar 98,906 yang berarti jika seorang siswa tidak pernah membolos, maka nilai UAS yang diprediksi adalah 98,906. Selain itu, koefisien untuk frekuensi membolos adalah min 3,797. Bahwa setiap kali frekuensi membolos meningkat 1 unit, nilai UAS diprediksi akan berkurang sebesar 3,797 poin. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara frekuensi membolos dan nilai UAS. Yang selanjutnya ada residual. Residual ini memberikan gambaran mengenai penyimpangan antara nilai UAS yang diprediksi oleh model regresi dan nilai UAS yang sebenarnya. Nah, nilai predicate value menunjukkan rentang nilai UAS yang diprediksi oleh model dengan minimum sebesar 68,53 dan maksimumnya sebesar 91,31 serta rata-rata prediksi sebesar 82,20 dengan standar deviasi 7,843. Residual ini menunjukkan selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi dengan nilai minimum sebesar min 4,922 dan maksimum sebesar 3,688. Oke, yang terakhir kita akan menentukan korelasinya. Langsung aja kita ke analyze, lalu kita ke correlate, lalu bisa pilih yang bivariate. Lalu yang selanjutnya kita bisa memindahkan dua variabel X dan Y ke dalam kotak variabel.
Jika sudah, kita langsung klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Dapat saya jelaskan bahwa jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka itu berkorelasi. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Dan dapat kita lihat dalam frekuensi membolos dan nilai UAS antara signifikansinya itu sama. Jadi hasil korelasi saya yaitu berkorelasi karena di hasil tabel saya terdapat signifikasi kurang dari 0,01. Selain itu, koefisien korelasi yang didapatkan adalah min, 941 yang menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat. Artinya, terdapat hubungan berlawanan antara kedua variabel ini. Semakin tinggi frekuensi membolos, semakin rendah nilai UAS yang didapatkan oleh siswa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.